Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Purbaningrum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Prosesi Tedak Siten. Alasan pemilihan topik. Keanekaragaman tradisi yang berkembang pada masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi, terutama pada masyarakat Jawa yang kaya akan pengalaman budaya, baik dari segi konsep maupun yang terlihat. Masyarakat Jawa khususnya masih memegang teguh tradisi nenek moyang yang turun-temurun masih dilakukan. Tradisi tersebut diantaranya upacara tradisional seperti selamatan, tingkepan, tedak siten, hitungan weton, dan lain sebagainya. Salah satu tradisi yang sampai sekarang ini masih berkembang dan dilakukan oleh masyarakat Jawa adalah tedak siten. Tedak siten merupakan peristiwa kelahiran seorang anak yang berusia 78 atau 245 hari atau 8 bulan dalam kalender Masehi. Orang tua melakukan tradisi ini bertujuan untuk berdoa kepada Allah agar si anak menjadi anak yang jujur, ahli ibadah, senang kepada ilmu, dermawan, dan etos kerjanya tinggi. Oleh karena itu, penulis memilih penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai filosofi, makna, proses, serta peralatan yang digunakan dalam tradisi tedak siten. Selanjutnya yaitu analisis berdasarkan bidang ilmu. Yang pertama yaitu pada bidang ilmu sejarah. Tedak siten berasal dari dua kata bahasa Jawa yaitu tedak atau tedak yang berarti menampakkan kaki, dan siten berasal dari kata siti yang berarti tanah. Secara psikologis, masa ini merupakan masa bayi, mulai belajar berjalan, jadi masa ini merupakan momen awal bayi dapat menyentuh kakinya di tanah. Tradisi tedak siten atau tapak bumi juga merupakan tradisi yang sangat akrab dengan orang-orang Hindu-India. Tradisi ini sudah populer di tengah-tengah masyarakat Jawa pada masa Hindu dan sampai sekarang masih kerap dilakukan. Selanjutnya yaitu pada bidang ilmu tradisi. Menurut Bratawijaya tahun 2000, bahwa berbagai macam adat yang dilakukan oleh masyarakat, terutama pada masyarakat Jawa, merupakan suatu pencerminan dari rencana, tindakan, dan perbuatan yang diatur oleh nenek moyang. Adat istiadat di Jawa sangat kental akan tradisi-tradisi dan sangat kental akan kepercayaan dan filosofi Jawa. Tradisi adalah keyakinan yang dikenal dengan kata animisme dan dinamisme, di mana animisme berarti percaya akan roh-roh halus atau roh leluhur yang dilakukan dengan ritual tertentu, biasanya dilakukan di suatu tempat yang dianggap keramat. Selanjutnya yaitu pada bidang ilmu filosofi. Dalam setiap tradisi, adat istiadat atau upacara pasti memiliki makna, simbol, atau filosofi tersendiri dari tradisi tersebut. Misalnya seperti tradisi tedak siten ini. Misalnya pada perlengkapan yang ada pada tradisi, seperti nasi tumpeng, jadah 7 warna, tangga atau ondo dari tebu, kemudian ada kurungan ayam, air dan bunga mawar, kemudian ada uang receh yang akan disebarkan,
terus kemudian ada topi yang terbuat dari janur, kemudian ada tikar dan mainan atau peralatan sekolah. Nah, di setiap perlengkapan ini juga memiliki makna atau simbol tersendiri. Kemudian yaitu pada bidang ilmu agama. Menurut para ulama, hukum melakukan al-ihtifal bihadzak al-sibyan adalah boleh, seperti yang diungkapkan oleh para ulama seperti Imam Al-Hasan Al-Basyari yang membolehkan merayakan kepintaran anak. Sebagaimana disebut dalam kitab Fash al-Khawatim Fima Khilafi al-Walaim, yang berarti merayakan kepintaran anak-anak. Al-Dawri meriwayatkan dari Abu Bakar Al-Huzali, dia berkata, "Aku bertanya kepada Al-Hasan, Al-Basri, dan Ihrimah mengenai seorang anak yang sudah tumbuh giginya. Kemudian dilemparkan kacang-kacangan padanya. Mereka berdua menjawab, halal." Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, jika anak sudah pintar, mereka menyembelih kambing, kemudian mereka membuat makanan. Kemudian menurut Buya Yahya dalam kajiannya di sebuah channel YouTube menyebutkan bahwa tradisi mudun lemah atau tradisi tidak sitan itu diperbolehkan asalkan tidak menentang syariat Islam. Acara tersebut diniatkan untuk syukuran dan untuk sedekah. Kemudian yang terakhir untuk bidang ilmu pendidikan, bentuk ilmu pendidikan yang terkandung dalam tradisi ini salah satunya yaitu pendidikan karakter, di mana nilai pendidikan yang dapat tercermin yaitu kita dapat lebih dekat dengan masyarakat, serta meningkatkan rasa kepedulian sosial kita, gotong royong, dan cinta tanah air. Selanjutnya, kenyataan dan penyimpangan serta penelitian terkini. Pada kenyataan, sebagian penduduk Indonesia, yaitu masyarakat Jawa, yang melakukan prosesi ini sekitar 41,7% dari total penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Warga daerah tersebut secara umum masih mengikuti dan melaksanakan adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Selanjutnya pada penyimpangan, ada pengaruh kepercayaan kejawen dalam upacara tedak siten. Sebelum mengenal agama Hindu dan Islam, masyarakat Jawa sudah lebih dulu mengenal kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan di luar kemampuan dirinya yang disebut dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan seperti ini biasa dikenal dengan agama kejawen yang mendasarkan kepercayaan pada kekuatan alam, benda-benda yang dianggap magic, roh leluhur, makhluk halus pengganggu, dan makhluk halus yang mempunyai kedudukan tertinggi atau danyang. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pengaruh Hindu dalam upacara tedak siten. Misalnya dalam tedak siten terdapat kue yang terbuat dari ketan yang biasa disebut dengan jadah yang diberi 8 warna yang berbeda. Dalam tradisi Hindu, warna tersebut melambangkan Ista Dewata yang merupakan personifikasi dari Ida Sang Hyang Widi Wasa yang bersemayam di 8 penjuru dunia. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengaruh Islam dalam upacara tedak siten. Bagi penganut agama Islam, beberapa tradisi yang mendasar pada agama lain bisa dianggap sebagai suatu kemusyrikan. Oleh karena itu, sebagian ulama zaman dahulu berusaha untuk mengubah beberapa tradisi tersebut dengan memasukkan ajaran Islam. Misalnya, pada jadah 8 warna yang mencerminkan 8 penjuru dunia yang disemayamkan oleh Sang Hyang Widiwasa diubah menjadi 7 warna yang memiliki simbol perjalanan hidup manusia yang penuh dengan cerita warna-warni.
Jadi kesimpulannya bahwa tradisi Tedak Sitan merupakan prosesi dalam adat Jawa di mana orang tua bayi melakukan syukuran atas kelahiran bayinya yang berusia 7 atau 8 bulan dalam kalender Jawa. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 5 bidang ilmu. Yang pertama ada ilmu sejarah, ilmu tradisi, ilmu filosofi, ilmu pendidikan, dan ilmu dan ilmu agama. Tradisi Tedak Sitan ini diperbolehkan dalam agama asalkan tidak melanggar syariat Islam. Dalam Islam, kegiatan ini diperbolehkan. Tradisi ini harus dilakukan sesuai ketentuan yang baik dan tidak sampai menyimpang agama. Oleh karena itu, dalam ilmu agama, tradisi ini diperbolehkan asalkan tidak menyimpang dan melanggar syariat Islam dan ditujukan sebagai rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Sekian presentasi dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan. Izin bertanya, Mbak. Ya, Mbak, silahkan. Apa pandangan agama terhadap tradisi Tedak Sitan? Sudah, Mbak. Ya, Mbak, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Mbak. Gimana, Mbak? Menurut Anda, kenapa tradisi Tedak Sitan sampai sekarang masih dilakukan? Terima kasih. Iya, Mbak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Mbak. Saya Galuh Andendra Indrawangsa. Izin bertanya, apakah dalam proses Tedak Sitan itu ada pro dan kontra dari pandangan masyarakat maupun dari pandangan ulama atau dari agama atau apapun? Terima kasih. Baik, Mbak. Terima kasih. Mohon izin minta waktunya sebentar untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ratih. Apa pandangan agama terhadap tradisi Tedak Sitan? Dalam agama Islam, Tedak Sitan disebut juga sebagai Al-Ihtifal Bihadzak al-Shibyan. Hal ini dikenal sebagai perayaan kepintaran anak yang sudah mulai bisa berjalan, sedikit berbicara, dan melakukan suatu kegiatan. Tedak Sitan ini dikenal juga sebagai tradisi mudunimah. Tradisi ini dalam agama Islam diperbolehkan, asalkan tidak menentang syariat Islam. Tradisi ini ditujukan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana Mbak Ratih atas jawaban dari saya? Makasih, Mbak. Sudah. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan dari Mbak Ica. Jawabannya yaitu, tradisi ini masih dilakukan karena sebagai bentuk penting dari budaya Jawa yang patut untuk kita lestarikan, karena tradisi ini kaya akan nilai kebersamaan, kesetiaan, dan rasa hormat terhadap leluhur. Tradisi ini juga dianggap sebagai sarana untuk memberikan doa restu dan doa bagi keselamatan serta
keberkahan bagi orang yang melaksanakan. Oleh karena itu, tradisi tedak siten ini masih sering dilakukan karena masih dianggap sebagai bagian penting dalam menjaga kemakmuran dan keberkahan dalam hidup. Bagaimana Mbak Ica? Baik, Mbak, sudah. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Galoh, apa pro kontra diadakannya tradisi tedak siten. Salah satu pro dari tradisi ini bahwa tedak siten dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada anak yang baru lahir dan juga sebagai bentuk rasa syukur kedua orang tuanya kepada Tuhan atas kelahiran anaknya. Selain itu, tradisi ini juga dianggap sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga dan antar warga masyarakat karena melalui tradisi ini mereka dapat berkumpul dan merayakan kebahagiaan bersama. Kemudian untuk kontranya, beberapa orang juga berpendapat bahwa tradisi ini dapat menjadi beban finansial bagi keluarga yang melaksanakan karena tradisi ini juga memerlukan suatu biaya yang besar. Selain itu juga terdapat beberapa aspek dari tradisi tedak siten seperti penggunaan bahan-bahan tertentu dalam upacara adat yang berdampak negatif pada lingkungan jika tidak dilakukan dengan benar atau dengan bijaksana. Bagaimana Mbak Galoh atas jawaban dari saya? Iya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Saya kira-kira sudah paham. Baik Mbak, terima kasih. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.